Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillagawi sultanuh al-wadihil burhanuh al-maqsud bil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala miftahi babu rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawri mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus ketua panitia beserta seluruh panitia lomba dakwah dalam memperingati menyambut kehadiran bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Raja yang menguasai segala kekuasaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha kuat, yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa taala, raja di atas para raja. Yang raja selain Allah budak. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan membuat dinding penghalang antara hamba dengan. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat dosa, tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat baik, tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan di sisinya. Dialah Allah yang dimana pada siang hari ini di tempat yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa taala sedang memandang kita semua yang duduk di tempat ini. Allah pandang dengan pandangan rahmat, Allah pandang dengan pandangan kasih sayang, Allah pandang dengan pandangan maghfirah, Allah pandang dengan pandangan pengampunan. Kenapa saudara-saudara? Karena kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, mahbub al-mahbub, mahbub wa muhibbal mahbub, mahbub. Dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, engkau pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, kamu tidak cinta sama Habib Rizik, tapi Habib Rizik cinta sama kamu, berarti kamu
menjadi orang yang dicintai oleh beliau. Nah, beliau cinta sama kamu, walaupun kamu tidak cinta kepada beliau, tapi kamu menjadi orang yang dicintai karena beliau orang yang dicintai oleh Allah. Kamu pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, mahbub al-mahbub, mahbub Habib Rizik enggak cinta sama kamu, tapi kamu cinta sama beliau, kamu jadi bercinta. Walaupun kamu tidak dicintai, tapi kamu mencintai karena kamu akan dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kamu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kalian jauh dari ulama, jangan kalian jauh dari habaib, jangan kalian jauh dari kiai, jangan kalian jauh dari orang-orang saleh. Adunya mal'un, mal'un wa ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alim. Dunia ini mal'un, dunia ini hina, dunia ini terkutuk, dunia ini biadab, dunia ini bejat, dunia ini bangsat, wa ma fiha, dan hal-hal yang ada di dalamnya semuanya terkutuk. Illa, kecuali zikrullah, berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh kepada Allah, orang-orang yang di dalam hatinya mencintai Allah, di dalam hatinya penuh rasa takut kepada Allah, tidak pernah merasa aman dari azab dan siksanya Allah. Orang-orang yang sujud, orang-orang yang bertekuk lutut di hadapan Allah, orang-orang yang melemahkan diri di hadapan Allah Pencipta, melemahkan diri di hadapan Allah yang Maha Mulia, orang-orang yang lidahnya basah dengan Al-Quran, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tamjid, dengan sholawat, wa aliman, dan orang-orang yang alim, para ulama, para kiai, para habaib, para guru-guru, wa muta'aliman, dan para penuntut ilmu, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, orang-orang yang duduk di majelis zikir, para santri-santri yang duduk di majelis ilmu. Cuma ini golongan-golongan yang mulia di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, siapapun dia, seberapa banyak hartanya dia, seberapa besar pangkat dan jabatannya, seberapa mulia nasab dari keturunannya, kalau dia tidak mau jadi orang alim, jadi penuntut ilmu juga tidak mau, termasuk dalam golongan mal'un yang dimaksudkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, cintai para ulama, cintai para habaib, cintai para kiai, cintai orang-orang soleh, mengikuti mereka. Man tasabaha biqaumin bahwa minhum muhibbal qaum yarhaqnil jamaah al mar'u mar'a ma'hab. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Engkau menyerupai ulama, Habib Rizik pakai peci, engkau ikut pakai peci. Habib Rizik pakai sarung, engkau ikut pakai sarung. Habib Rizik pakai sorban, engkau ikut pakai sorban. Habib Rizik pakai imamah seperti saya, engkau ikut seperti mereka. Saudara-saudara sekalian dirahmati oleh Allah, engkau menyerupai ulama, mengikuti para ulama, engkau sama dengan mereka. Mereka dimuliakan oleh Allah, kamu pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jikalau engkau mengikuti orang-orang kafir, mengikuti orang-orang barat, mengikuti orang-orang Yahudi, mengikuti orang-orang Nasrani, mereka dilaknat oleh Allah, kamu pun akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam Al-Quran, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Allah katakan dalam Al-Quran,
Kul, katakanlah, apakah sama orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang bodoh? La yastawuna abadan. Tidak akan pernah sama. La di dunia wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Apanya tidak sama? Keadaannya tidak sama, duduknya tidak sama, makannya tidak sama, minumnya tidak sama, tidurnya tidak sama. Tidak sama. Jangan kita samakan orang alim dengan orang yang bodoh. Jangan kita samakan. Karena tidak akan pernah sama. Orang alim duduknya ibadah, makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah. Bahkan tidurnya orang yang alim, tidurnya orang yang berilmu lebih ditakuti oleh iblis daripada salatnya orang yang bodoh. Tidak sama. Orang alim makannya ibadah, minumnya ibadah. Mereka melangkahkan kaki-kakinya ke tempat yang diridhai oleh Allah. Memandang wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama mereka turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenang mereka kafarah tebusan bagi dosa-dosa. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis riwayat Ad-Dailani dalam kitab Musnad Al-Firdaus, qala Rasul dzikrul anbiya minal ibadah wa dzikrus sholihin minal kafarah. Mengingat para nabi ibadah, mengingat orang-orang soleh, mengingat orang-orang soleh, kafarah tebusan bagi dosa-dosa. Lihat ini orang ini. Jadi jangan kita samakan orang alim, orang yang berilmu. Kalian yang suka duduk di majelis ilmu dengan orang yang tidak suka duduk di majelis ilmu tidak sama keadaannya. Orang-orang yang suka duduk di majelis ilmu, hatta anak kecil. Kalau di sini ada anak kecil umur 11 tahun, seumpama misalnya anak kecil tersebut dia tahu fardunya wudu, dia tahu fardunya sholat, dia tahu rukunnya sholat, dia tahu caranya wudu, caranya istinja. Anak kecil tersebut kalau mau dibandingkan dengan seorang presiden yang pangkatnya tinggi atau mau dibandingkan dengan orang yang hartanya banyak, tidak bisa disamakan. Masih lebih mulia anak kecil tersebut daripada presiden yang tidak tahu apa. Karena apa? Karena yang menjadikan seseorang itu tua bukan umur, yang menjadikan seseorang itu mulia bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan. Apa yang menjadikan seseorang itu mulia di sisinya Allah? Ilmu, amal, akhlak. Ini yang menjadikan seseorang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW beliau tidak mewarisi harta, tidak mewarisi pangkat, tidak mewarisi jabatan, tidak mewarisi tahta dan kekuasaan, tidak mewarisi perak, tidak mewarisi emas, tidak mewarisi permata. Tidak, saudara-saudara. Warisan Nabi Muhammad adalah ilmu. Ini warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sama. Orang alim makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah. Mereka melangkahkan kaki-kakinya ke tempat yang diridhai oleh Allah. Jadi jangan kita samakan orang alim dengan orang yang bodoh. Jangan kita samakan. Kesimpulannya, cintai para ulama, cintai para habaib, cintai para ulama, cintai para guru-guru. Jangan sampai kalian menyerupai orang-orang barat, menyerupai orang-orang kafir, menyerupai orang-orang Yahudi, menyerupai orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jikalau kalian menyerupai orang-orang barat, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kamu pun akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita samakan orang-orang yang alim dengan orang-orang yang bodoh. Jangan kita samakan
orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu. Jangan kita samakan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Kenapa? La yastawuna abadan. Tidak akan pernah sama. La di dunia wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat pun tidak akan pernah sama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya atas nama Pujangga dari Purwakarta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.